Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Agustina Rokayanti, NPM 212121088, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman apresiasi sastra yang saya lakukan terhadap kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis berdasarkan artikel yang telah saya buat dengan judul Religiusitas dan Moralitas dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis menggunakan pendekatan didaktis. Nah, sebelum kita mulai ke ulasan apresiasi sastra hari ini dalam video ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas dari cerpen Robohnya Surau Kami ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari web Wikipedia. Cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini pertama kali terbit pada tahun 1956. Itulah mengapa cerpen ini masuk ke dalam sastra angkatan 50-an. Nah, dalam cerpen Robohnya Surau Kami ini terdapat sekitar 10 judul cerita, diantaranya adalah Robohnya Surau Kami, kemudian ada Anak Kebanggaan, Nasihat-Nasihat, Topi Helm, Datangnya dan Perginya, Pada Pembotakan Terakhir, Angin dari Gunung, Menanti Kelahiran, Penolong, dan Dari Masa ke Masa. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara singkat mengenai pendekatan didaktis yang saya lakukan dalam apresiasi sastra kali ini. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan didaktis menuntut daya kemampuan intelektual, kepekaan rasa, maupun sikap yang mapan dari pembacanya. Nah, kemudian pendekatan didaktis ini timbul karena adanya mutu karya sastra yang ditemukan oleh ada atau tidaknya nilai kemanfaatan didaktis di dalamnya. Menurut Sugeng pada bukunya tahun 2011, aspek-aspek didaktis yang terdapat pada karya sastra prosa fiksi meliputi aspek religius, aspek moral, dan aspek sosial. Nah, karena cerita ini masuk ke dalam sastra angkatan 50-an, jadi saya akan membahas sedikit mengenai sastra periode 50-an. Angkatan 50-an diambil dengan terbitnya majalah Sastra Kisah Suhan Habib Yasin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Nah, kemudian beberapa sastrawan yang menghiasi angkatan 50-an diantaranya adalah Pramudia Anantatur dengan karyanya yaitu Di Tepi Kali Bekasi tahun 1951, Keluarga Gerilya tahun 1951, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada Ali Akbar Nafis dengan karya sastranya yaitu Robohnya Surau Kami tahun 1956. Kemudian ada Hujan Panas tahun 1964. Kemudian ada Ajib Rosidi dengan karyanya yaitu Tahun-Tahun Kematian tahun 1955 dan Di Tengah Keluarga tahun 1956. Kemudian ada W.S. Rendra dengan karya sastranya yaitu Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957. Kemudian ada Empat Kumpulan Sajak tahun 1961. Dan ada N. Hadini dengan karyanya yaitu Dua Dunia tahun 1950 dan Hati Yang Damai tahun 1960 dan berbagai sastrawan lainnya juga. Nah, teman-teman, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan, dari 10 judul yang ada dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami, pada video kali ini saya akan mengambil 2 cerita yang untuk diapresiasi menggunakan pendekatan didaktis. Yang pertama pastinya cerita Robohnya Surau Kami, dan yang kedua adalah cerita Anak Kebanggaan.
Nah, teman-teman, saya yakin cerita Robohnya Surau Kami ini di antara teman-teman pasti sudah banyak yang tahu atau mungkin sudah ada di luar kepala jalan cerita dari cerpen Robohnya Surau Kami ini. Tapi di sini saya hanya ingin mengingatkan sedikit, barangkali teman-teman lupa, tentang sinopsis dari cerita Robohnya Surau Kami. Nah, cerpen ini menceritakan tentang kisah hidup seorang kakek tua penjaga surau di desanya. Dia ini hidup sebatang kara tanpa keluarga. Pekerjaan sehari-harinya hanya mengasah pisau, itu pun jika warga sekitar memerlukan bantuannya. Namun sayangnya, sang kakek ini sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Apa sih alasan kakek bunuh diri padahal dia terkenal dengan ketaatan beribadahnya? Nah, cerita ini bermula dari cerita yang disampaikan oleh seorang tokoh bernama Ajo Sidi. Apa sih yang membuat kakek ini murung setelah mendengar cerita Ajo Sidi sehingga membuat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Nah, berawal dari cerita Ajo Sidi ini, di cerita tersebut ada tokoh bernama Haji Saleh yang sangat taat beribadah ketika di dunia, ketika semasa hidupnya. Namun ketika di akhirat, dia malah dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan. Tidak lain, Tuhan memiliki alasan mengapa Haji Saleh yang taat beribadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Semasa hidupnya, Haji Saleh ini memiliki sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, angkuh, congkak, kemudian dia suka mengejek, kemudian dia juga pemalas. Padahal dia hidup di negeri yang amat sangat makmur, tapi dia tidak memanfaatkan waktu hidupnya untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat juga. Dia juga egois, memikirkan atau mementingkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya alasan mengapa Tuhan memasukkan Haji Saleh ke dalam neraka. Nah, cerita tersebutlah yang membuat kakek murung dan sangat-sangat memikirkan cerita tersebut. Dengan tokoh aku, kakek menceritakan cerita tersebut. Dia sangat gundah gulana dan pada akhirnya keesokan harinya ada kabar bahwa kakek telah meninggal. Kemudian tokoh aku datang ke rumah Ajo Sidi untuk meminta pertanggungjawaban karena dari cerita Ajo Sidi ini kakek akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Namun yang ditemui tokoh aku bukanlah Ajo Sidi, melainkan istrinya. Dan istrinya bilang bahwa Ajo Sidi telah pergi kerja dan dia hanya berpesan tolong belikan kain kafan 7 lapis untuk kakek. Selanjutnya adalah sinopsis Anak Kebanggaan. Cerpen ini menceritakan kisah dari tokoh utama yaitu Ompi, sang ayah, dan anaknya Indra Budiman. Ompi ini sangat menyayangi anaknya. Bahkan untuk mencarikan nama, Ompi harus mengganti berkali-kali supaya menemukan nama yang sempurna. Sehingga muncullah nama Indra Budiman. Selayaknya ayah pada umumnya, Ompi berharap kelak anaknya akan menjadi orang sukses dengan gelar-gelar mentereng yang akan menambah kesan gagah dari nama Indra Budiman. Oleh karena itu Ompi menyekolahkan Indra Budiman ke Jakarta untuk menempuh pendidikan dokter. Hari demi hari, bulan demi bulan mereka lewati dengan terus saling mengirimkan surat melalui pos. Indra Budiman selalu mengirimkan hasil nilai-nilainya kepada Ompi yang membuat Ompi sangat bahagia. Dia bahkan sudah bercerita ke semua orang di warga sekitarnya bahwa Indra Budimannya pasti akan menjadi dokter, secepat mungkin akan menjadi dokter. Nah, pada suatu ketika surat-surat yang Ompi kirimkan kepada Indra Budiman tidak mendapat balasan sama sekali. Justru surat-surat tersebut dikembalikan kepada Ompi, tapi Ompi tidak berputus asa. Dia terus mengirimkan surat, tapi hasilnya nihil karena surat itu terus dikembalikan kepada Ompi lagi. Hal itu sampai membuat Ompi jatuh sakit. Nah, pada suatu ketika di rumah Ompi bersama dengan tokoh yang tidak disebutkan namanya dan hanya disebutkan dengan tokoh aku,
mereka sedang ada di rumah Ompi. Nah, di situ tokoh aku melihat ada tukang pos yang menghampiri rumah Ompi. Dengan bergegas, tokoh aku ini menghampiri tukang pos tersebut. Dia berharap dia bisa mengubah isi dari surat tersebut, manakala surat tersebut isinya buruk dan hanya akan memperburuk suasana hati dan keadaan Ompi saja. Namun belum sempat diubah, Ompi sudah ada di belakang tokoh aku dan meminta tokoh aku untuk membacakan cerita tersebut. Namun belum dibacakan, Ompi sudah merebut surat tersebut dari tokoh aku. Dia sangat yakin bahwa surat itu berisikan kabar baik dari Indra Budiman bahwa Indra Budiman sudah mendapat gelar dokter. Ompi sangat bahagia, saking bahagianya Ompi mencium surat tersebut, namun surat tersebut akhirnya jatuh ke pangkuan Ompi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti mungkin ya teman-teman, yaitu pendekatan didaktis dalam cerpen Robohnya Surau Kami dan Anak Kebanggaan. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa pendekatan didaktis ini ada 3 aspek yang bisa kita nilai, yaitu aspek religius, aspek moral, dan aspek sosial. Yang pertama kita bahas adalah pendekatan didaktis dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Aspek religius, salah satu bagian yang teman-teman bisa temukan dari cerpen tersebut, yaitu ada sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya setiap sejumat. Nah, dari penggalan dialog tersebut, teman-teman bisa menemukan nilai religi yang terkandung, yaitu adalah kakek yang tidak pamrih. Teman-teman, dalam kehidupan ketika kita menolong seseorang, tentunya kita tidak boleh berharap akan mendapat imbalan gitu ya teman-teman. Kita harus ikhlas ketika membantu seseorang. Itulah yang disebutkan dengan pamrih. Kemudian yang kedua adalah, dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatan beribadahnya. Nah, dari penggalan dialog tersebut, nilai religi yang terkandung adalah sikap kakek yang taat beribadah. Sudah seharusnya kita umat beragama harus taat beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian masuk ke aspek moral. Aspek moral di sini teman-teman bisa menemukan di bagian inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Nah, dari penggalan dialog tersebut terlihat jelas bahwa sikap egois itu buruk. Sikap egois itu berarti mementingkan diri sendiri, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian ada sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Nah, ini juga berkaitan dengan di aspek religi tadi. Ketika kita membantu atau menolong orang lain, kita tidak boleh berharap akan mendapat imbalan. Kita harus ikhlas ketika membantu orang lain. Kemudian ada ajosidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Nah, dari penggalan teks tersebut, sikap tanggung jawab itu penting dimiliki setiap individu, teman-teman. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus terima segala konsekuensinya dan harus mau bertanggung jawab. Kemudian ada aspek sosial. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Teman-teman, kita manusia hidup pasti saling membutuhkan satu sama lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, kita harus belajar menghargai orang lain. Ketika kita sudah meminta pertolongan kepada orang lain, ya, kita juga harus bisa menghargai. Misalnya bisa memberi sedikit hadiah atau apapun itu. Nah, kemudian yang kedua adalah, demikianlah cerita dari Ajosidi yang ku dengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Kita perlu tahu bahwa tidak semua orang dapat menerima candaan kita. Ada orang yang mudah tersinggung atau terlalu bawa perasaan. Sehingga selain itu juga sikap dari Ajosidi ini tidak pantas untuk ditiru karena dia bercanda kepada orang yang umurnya jauh lebih tua kepada dia.
Baik, kita akan lanjut ke pendekatan didaktis dari cerita anak kebanggaan. Yang pertama adalah aspek religius. Teman-teman akan di cerita tersebut teman-teman akan menemukan teks seperti ini. Dan berdoalah dia kepada Tuhan. Sisi religius yang dapat kita ambil dari penggalan teks tersebut adalah bahwa sebaik-baiknya penolong manusia ketika ditimpa masalah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi sudah sewajarnya kita berdoa kepadanya, hanya kepadanya. Kemudian yang kedua ada, tapi rupanya Tuhan mengasihi ayah yang sayang kepada anaknya. Agama selalu mengajarkan untuk saling sayang menyayangi sesama manusia, apalagi ini hubungan darah, hubungan antara anak dan ayah. Kemudian masuk ke aspek moral. Aspek moral di sini yang pertama adalah perhatiannya tertumpah pada anak tunggalnya. Jika teman-teman membaca secara habis cerita tersebut, teman-teman pasti akan ikut merasakan betapa sayangnya Ompi kepada anaknya Indra Budiman. Selanjutnya adalah aku takut kegembiraanku akan meledakkan hatiku. Kasih sayang orang tua sepanjang masa nyatanya tidak hanya sebatas kata saja. Meski telah disakiti hatinya oleh sang anak, orang tua akan tetap bahagia ketika mendengar kabar dari anaknya. Kemudian masuk ke aspek sosial. Pada cerita tersebut teman-teman akan menemukan bagian seperti ini. Coba kalau anakku Indra Budiman sudah menjadi dokter, si Mati ini pasti dapat tertolong. Kita tahu teman-teman bahwa kita hidup saling berdampingan dengan orang lain. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dengan perkataan kita, apalagi untuk pamer. Bukankah tidak sopan ketika ada orang yang sedang tertimpa masalah, justru kita malah pamer? Kemudian ada seperti ini. Si gadis tentu saja merah mukanya karena merasa tersinggung. Teman-teman kalau baca habis gitu ya, banyak sekali bagian dari cerpen ini yang mengajarkan kita para pembaca nih untuk tidak sekali-kali menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai merasa tidak enak hati. Nah teman-teman, demikian adalah apresiasi sastra yang saya lakukan terhadap kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami dengan mengambil cerita Robohnya Surau Kami dan Anak Kebanggaan. Mohon maaf apabila analisis sastra yang saya lakukan ini masih banyak kekurangan, namun saya berharap teman-teman setelah melihat video ini akan mulai juga melakukan apresiasi sastra terhadap novel, cerpen, atau bahkan juga drama. Nah, sebelum mengakhiri video ini, izinkan saya untuk sedikit memberi kesimpulan. Kumpulan cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis terbit pertama kali tahun 1956 dengan berisikan 10 judul cerpen. Pendekatan sastra yang saya gunakan untuk apresiasi sastra kali ini menggunakan pendekatan didaktis yang di dalamnya meliputi aspek religius, aspek moral, dan aspek sosial. Dari hasil analisis sastra yang sudah saya jelaskan tadi mengenai cerpen Robohnya Surau Kami dan Anak Kebanggaan serta hubungannya dengan nilai religius dan nilai moral, ternyata terdapat banyak hal positif yang dapat kita ambil untuk dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.